Geger, Nikita Mirzani akhirnya diseret ke pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan sang pelapor Dito Mahendra. Nikita Mirzani tiba di halaman Pengadilan Negeri Serang Kota dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan serta mengenakan rompi oranye tahanan. Hadir di ruang sidang pengadilan, Nikita hanya mengenakan kemeja putih dengan dipadu celana jeans berwarna abu. Tampak Nikita Mirzani berjalan sangat santai sembari menyinggungkan senyuman kepada awak media dan menyapanya dengan ramah. Yang mengejutkan saat ditanya oleh Hakim Ketua apakah Nikita tahu kasus yang menjeratnya, dengan santai Nikita pun menjawab tidak tahu. Yang mengejutkan pihak Nikita adalah dalam surat dakwaan kerugian yang dialami pelapor adalah Rp17.500.000. Usai sidang, Nikita pun sempat bersih tegang dengan pihak jaksa. Lantas, apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Apa pula yang membuat pihak Nikita Mirzani menilai dakwaan jaksa bingung? Tampil santai di sidang perdana, sebelumnya Nikita pun sempat menderita sakit saraf kejepit sehingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Nikita Mirzani pun juga mengungkapkan alasan dirinya jatuh sakit. Selain karena tidur beralaskan tikar tipis, juga karena adanya masalah kesehatan lainnya. Tapi, apa gerangan yang membuat Niki merasa terpenjara di rumah sakit ketimbang di sel tahanan? Dan seperti apa pula harapan Nikita untuk bertemu Dito Mahendra, pihak yang melaporkan dirinya? Di sisi lain, kasus yang kini menjerat Nikita Mirzani mendapatkan tanggapan dari mantan seterunya yaitu Dewi Persik. DP yang kini berjibaku dengan haters, benarkah hanya tertawa ketika ditanya soal tanggapannya tentang kasus Nikita? Dan apakah arti dibalik senyum DP tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani hadiri sidang perdana kasusnya di Kejaksaan Negeri Serang Kota pada siang tadi. Tiba di halaman pengadilan dengan menggunakan mobil kejaksaan serta mengenakan rompi orange tahanan, Nikita Mirzani memasuki ruang sidang hanya mengenakan kemeja berwarna putih dan celana jeans. Nikita tampak santai berjalan menuju kursi terdakwa yang tersedia di hadapan majelis hakim. Ia bahkan menebarkan senyuman kepada awak media yang menunggunya di ruang sidang. Bahkan, ia pun menjawab singkat pertanyaan awak media terkait kabarnya terkini. Diungkap kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita dalam kondisi sehat walafiat dan siap lahir batin untuk menghadiri sidang perdananya. Nikita Mirzani pun dengan santai di hadapan majelis hakim mengungkap kebingungannya terkait masalah yang dituduhkan kepadanya sehingga ia ditahan dan disidangkan. Apalagi dalam dakwaan jaksa, tindakan Nikita Mirzani menimbulkan kerugian kepada pihak pelapor senilai Rp17.500.000. Cara menghitung nilai kerugian tersebut pun dipertanyakan oleh pihak Nikita pasca sidang ditunda karena ketidakhadiran Dito Mahendra. Suasana pun sempat tegang karena kuasa hukum Nikita melakukan protes atas sikap protektif pihak jaksa terhadap kliennya yang tengah diwawancara oleh awak media di ruang sidang. Niki. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan, terlebih dulu kepada rekan-rekan media, kalau ingin mengambil gambar atau melakukan peliputan, silakan. Tunggu Niki, kanan Niki. Sudah ya? Bapak biar Pak. Baik, alhamdulillah. Dalam keadaan
bebas, jangan pakai yang biasa saja, santai saja. Karena kan tempat tidurnya matras kan. Tapi jangan seperti orang Indonesia, tolonglah. Jangan seperti pelaku teroris lah, biasa saja lah. Ini hanya pencemaran nama baik. Baik, saudara dihadirkan ke persidangan sudah mengerti terkait masalah apa? Tidak mengerti. Belum tahu. Tidak tahu. Saudara ditahan tidak tahu kenapa begitu? Tidak tahu. Sudah terima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah dibaca? Sudah. Dalam menghadapi perkara terdakwa ini, ya terdakwa mau menghadapi sendiri atau ada penasihat hukumnya? Ada penasihat hukumnya. Ya. Yang jelas Niki dalam keadaan sehat dan Anda lihat sendiri dia dalam keadaan sehat walafiat dengan santainya dia, bahkan dia bilang saya tidak tahu ini masalah apa. Artinya Niki siap lahir batin. Saya nggak tahu, tanya sama jaksa, bagaimana bisa menghitung kerugian 17.500.000. Makanya saya tanya, saya tadi tanya, ini 17.500.000 apa 17 miliar? Itu yang saya tanyakan tadi. Karena kan yang disebut menimbulkan kerugian 17.500.000. Di dakwaannya ini, ya ini sudah dibacakan sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling di sini saja, ini jelas 17 juta, ini yang saya tanyakan tadi. Yang mulia, saya mau bertanya, yang mulia, ini ada angka 17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini 17 miliar mungkin? Ternyata 17.500.000. Inilah kehebohannya ya, sangat heboh luar biasa. Makanya yang Niki lucu itu angka 17.500.000. Satu, yang kedua, Niki bilang, loh saya itu loh nggak kenal sama pelapor, ya. Saya memposting ada orang lapor polisi. Loh, ada yang ribut sekali seperti siapa katanya. Diungkap pula oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, ada hal yang dalam dakwaan jaksa menguntungkan posisi dari Nikita Mirzani di dalam persidangan. Bahwa hal yang mengejutkan dalam dakwaan jaksa menurut analisis dari kuasa hukum Nikita adalah pihak jaksa membenarkan bahwa Nikita hanya memposting tulisan atau berita soal adanya seseorang yang membuat laporan ke polisi. Dan dirinya pun juga menghimbau agar pihak penegak hukum untuk memproses laporan tersebut. Jaksa secara gentle menyatakan membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya. Diakui di dalam dakwaan ini bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbau. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor. Dan itu ada di berkas. Artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki dibenarkan oleh jaksa. Bahwa dakwaan jaksa itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Niki. Bahwa Niki hanya menghimbau, bahwa Niki tidak memfitnah seseorang. Itu sesuai dengan uraian ada di sini. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkara ini harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah, ya hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Menanggapi pasal berlapis dalam dakwaan jaksa, pihak kuasa hukum Nikita menanggapi. Pihak Nikita berjanji akan melakukan pembelaan untuk Nikita Mirzani di sidang selanjutnya. Pihak Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa eksepsi yang diajukan 2 minggu yang akan datang di ruang sidang akan diterima dengan baik oleh pihak majelis hakim. Anda dengarkan minggu depan, pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500.000 yang menghebohkan. Sangat yakin dengan eksepsi saya. Ya, karena jaksa saja mengakui bahwa apa yang dilakukan Niki itu satu, tidak untuk pelapor. Niki hanya memposting tulisan, Niki hanya menyatakan menghimbau kepada polisi. Dan itu ada dalam berkas perkara bahwa itu ada laporan di Polsek, memang benar. Melanggar pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto 51 dan seterusnya. Kedua, melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Yang ketiga, pasal 311. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaannya bingung. Apakah
Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini. Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Niki itu berjuang. Ada seseorang lapor polisi, Niki tag, Bapak tolong itu loh ada kasus, Bapak tolong ditanganin kasusnya. Artinya Niki itu menghimbau para penegak hukum supaya tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Itu adalah Niki. Dia nggak punya kepentingan, kepentingannya apa? Nggak ada. Cuma kepentingan Niki ada orang lapor polisi, security, dan itu diceritakan. Dan Niki bilang, Pak polisi itu ada laporan polisi, tolong ditangani yang benar. Di mana Niki bilang itu bukan saya tunjukkan kepada dia melapor, bahwa itu saya menghimbau kepada kepolisian. Heboh, Nikita Mirzani jalani sidang perdana dalam kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani sempat jatuh sakit? Benarkah karena tidur beralaskan tikar tipis di tahanan menjadi penyebabnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sempat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat menderita syaraf kejepit. Nikita Mirzani akhirnya bisa menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada siang tadi. Uniknya, kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengaku, Niki justru merasa lebih terpenjara saat berada di rumah sakit. Ia pun akhirnya memilih untuk kembali lagi ke rutan karena merasa lebih tenang ketimbang berada di rumah sakit. Dan setelah kondisinya pulih, Niki pun sudah siap untuk menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Serang Kota pada siang tadi. Lantas benarkah Nikita pun sempat dilanda rasa stres akibat mendekam di tahanan? Kalau Niki kondisinya alhamdulillah sehat. Kemarin dia masuk rumah sakit karena saraf terjepit, sakit sekali. Dan itu saran daripada rutan supaya dia dirawat. Setelah dia dirawat, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam proses di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara kalau dia ada di rumah sakit. Saraf terjepit itu kan bukan seperti sakit flu, dikasih obat sehat. Itu pasti memerlukan terapi. Dia meminta supaya lebih baik dia balik lagi ke rutan, mungkin lebih tenang kalau ada di sana. Seperti itu. Sejak Nikita menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang atas laporan Dito Mahendra, Niki mengaku sangat penasaran ingin bertemu dengan Dito. Proses persidangan offline hari ini memberi peluang kepada Niki untuk bisa bertemu dengan sang pelapor. Selain itu, persidangan offline pun juga menjadi harapan pihak Niki, lantaran dirinya ingin membongkar semua yang sebenarnya terjadi di hadapan majelis hakim. Saya minta supaya sidangnya offline. Karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Belum tahu, karena itu nanti saya sampaikan di persidangan hari Senin. Pasti apa dasarnya offline atau tidak, nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan. Mau tidak mau wajib hadir. Pasti akan bertemu. Dari kabar Nikita yang sempat jatuh sakit sebelum sidang perdananya digelar. Lantas, seperti apa reaksi seteru Niki yaitu Dewi Persik atas kasus yang menyeret Nikita ke tahanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys.
Setelah Nikita Mirzani sempat dirawat di rumah sakit akibat menderita syaraf kejepit, namun belakangan sudah kembali sehat. Reaksi tak biasa juga ditunjukkan oleh seteru Nikita yaitu Dewi Persik atas kasus yang membelit Niki. DP yang kini berjibaku dengan haters atas kasus penghinaan terhadap dirinya tampak tertawa lebar ketika ditanya mengenai Nikita Mirzani yang ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Selain tertawa, DP pun juga mengungkapkan satu kata untuk Niki yang terdengar ketus. Mami, tanggapan dong soal Nikita Mirzani ini gimana? Jangan. Bang Sandi nggak boleh. Support. Gak. Ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah, itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan. Yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin di persidangan. Saya ingin mendengar sendiri dari mulut jaksa, berapa kerugian yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita. Itu saja. Apakah 200 miliar, 1 triliun, berapa kita nggak tahu. Saya mau dengar sendiri kerugian itu disampaikan oleh jaksa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.